Sejauh ini kita sudah membahas kalau bensin itu siklik dan conjugated. Kemudian stabil, kemudian heat of hydrogenation-nya jelas lebih negatif 150 kJ dibandingkan cyclic triene. Kemudian bensin itu bentuknya planar, kemudian bond angles-nya 120 derajat di semua karbon atomnya, hibridisasinya sp2, dan karbon-karbon bond length-nya 139 pm. Kemudian bensin hanya terjadi substitusi reaksi dengan sifatnya electrophilic addition reaction. Tidak terjadi ya, karena akan mengubah konjugasi itu. Jadi hanya substitusi saja. Kemudian bensin itu dapat disebutkan sebagai hybrid resonance karena ikatan rangkapnya terkonjugasi dalam ringnya itu. Nah, sekarang yang di subbab yang berikutnya ini kita punya membahas aromaticity dan Haeckel 4n+2 rule, gitu ya. Apa sebenarnya yang dimasukkan dalam senyawa yang aromatik? Rules-nya menurut Haeckel kemudian adalah 3 hal ini. Tahun 1931, Erich Haeckel itu mendefinisikan molekul disebut aromatik hanya jika yang pertama planar, kemudian monosiklik sistem dengan konjugasi, jadi berselang-seling katanya, kemudian terdiri dari 4n+2 pi, elektron pi gitu. Artinya dengan demikian yang punya 2, 6, 10, 14, dan 18 pi elektron, itulah yang aromatik. Kenapa? Karena 4n+2 pi elektron itu tadi hukumnya, pi-nya total 2, total 6, total 10, total 14, total 18, n-nya itu nanti harus ketemu bilangan bulat. Jadi, molekul dengan 4n pi elektron, misalnya dengan 4, 8, 12, 16, itu tidak mungkin aromatik, meskipun dia siklis dan planar. Nah, itu hukumnya Haeckel. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, misalnya cyclobutadiene. Cyclobutadiene itu kalau dilihat seperti planar ya, tetapi dia anti aromatik. Kenapa? Karena pi elektronnya localized di 2 double bonds dan tidak delocalized di seluruh ringnya itu. Kemudian dia sangat reaktif ternyata kenyataannya gitu ya, sehingga pasti tidak aromatik gitu. Walaupun dia planar gitu ya. Jadi syaratnya Haeckel 4n+2-nya nggak terpenuhi, maka tidak aromatik. Yang kedua adalah bensin. Kita sudah tahu bensin itu 4n+2 sama dengan 6 karena ada 6 pi elektron ya, karena ada 3 double bond berarti 6 pi elektron. Sehingga N-nya bisa ketemu 1. Jadi ini pasti aromatik dan kita sudah tahu itu aromatik. Contoh berikutnya adalah siklooktatetraen. Ada 4 double bond dalam siklooktatetraen. Ini ada 4 ya. Jadi saya lingkari ini. Ini ada 4 ikatan rangkap, kemudian artinya ada 4 elektron pi. Jadi memenuhi 4n+2 pi tadi ya. Nah, kemudian dari situ kita akan tahu juga bahwa struktur siklooktatetraen itu juga ditemukan planar. Jadi molekul itu aromatik karena tadi menurut si Haeckel tadi, Haeckel dalam hal ini tidak mendefinisikan kan bahwa senyawa itu harus netral misalnya, tidak boleh ion, tidak mendefinisikan itu gitu ya. Haeckel tidak menyebut bahwa atom di dalam siklisnya itu harus C, tidak, ya kan? Kemudian jumlah pi elektron dapat berbeda dari jumlah atom di dalam ring, ya kan? Karena Haeckel tadi tidak membatasi kan, yang namanya aromatik pokoknya 3 item itu. Kemudian ionic compounds berarti juga bisa aromatik kalau memenuhi 3 prasyarat Haeckel itu tadi.
Kemudian heterocyclic compounds juga bisa aromatik. Nah, sebenarnya apa pentingnya untuk seorang mahasiswa farmasi, untuk mahasiswa kimia, mempelajari mengapa heterocyclic bisa aromatik, ionic heterocyclic, ionic compounds bisa aromatik. Ingat ya, tadi sifat senyawa aromatik. Dia less stable dibandingkan alken yang lain. Artinya, kalau misalnya drug design gitu ya, ingin membentuk senyawa-senyawa yang nantinya less stable, maka pikirkan desain itu melibatkan senyawa aromatik. Nah, seperti apa senyawa aromatik? Kita tentuin dulu nih, senyawa aromatik itu mengikuti Huggles teori tadi, karena Huggles sudah mempelajarinya. Nah, di dalam buku ini kemudian diberikan contoh yang paling sering muncul, yaitu ini aromatic ions, misalnya cyclopentadienyl anion. Anion karena dia memiliki ion negatif itu ya di salah satu C-nya. Ini saya lingkari, nih, gitu ya. Kemudian bisa juga cation, ion positif, cycloheptatrienyl cation. Kemudian yang aromatik bisa juga dari heterosiklik. Heterosiklik artinya tidak cuma C, di dalamnya ada misalnya N, seperti ini. Mengapa dia aromatik? Tadi, syarat tadi. 1 siklis, 2 conjugate, 3 memenuhi 4N plus 2 pi elektron menurut Huggles. Ini ya, intinya seperti itu. Kemudian kita lihat ke bawah. Nanti teman-teman bisa temukan contoh di figur 94 ya. 94 itu penjelasan bagaimana cyclopenta-1,3-diene itu ketika menjadi anion, nih ya, ketika dia menjadi anion seperti ini, dia mempunyai 6p electrons. Kemudian terkonjugasi kan, ini ikatan rangkapnya terkonjugasi, dia anion, dia punya 6p electrons, dia planar, siklis, planar, kemudian 6p elektron artinya memenuhi 4N plus 2p electrons, maka dia adalah aromatik. Lalu gambar yang kedua di 9T4 juga menunjukkan bagaimana senyawa ini, cyclohepta 135-triene, itu ketika punya satu kation saja, dia sudah menjadi aromatik. Ketika dia lepas lagi menjadi 2 radikal, punya 8p elektron, ini yang ketiga, dia aromatik lagi. Ya, jadi artinya senyawa-senyawa ini potensi untuk menjadi senyawa yang relatively stable kalau dibutuhkan suatu sintesis yang melibatkan dia atau menghasilkan senyawa yang seperti ini untuk desain kita, ya. Saya teruskan lagi contoh di bawahnya ini yang menggambarkan mengapa aromatik. Nah, ini menggambarkan bagaimana pi elektrons itu dalam bentuk orbital-orbital P-nya, dia terkonjugasi, sehingga bisa membentuk awan elektron yang stabil. Ingat ya, bagaimana benzen itu stabil, bisa dibuka kembali video yang di chapter 92. Kemudian, coba kerjakan problem 9.6 bersama peer tutor dalam grup PAL, problem 9.6. Ya, kerjakan dalam pertemuan dengan peer tutornya. Dan terakhir tentang aromatik nih sekarang. Kita lihat bagaimana dengan aromatic heterocycles. Nah, yang paling umum dan mudah menjelaskannya itu adalah piridin dan pirimidin. Disebut aromatik, tentu teman-teman tahu kenapa? Karena tadi 3 syarat, yaitu molekulnya siklis, planar, 4N plus 2 pi elektron. Kemudian dari mana pi elektronnya? Padahal dia heterosiklik, gitu ya. Pi elektronnya, misalnya dalam piridin itu heterosikliknya karena ada N di dalam ring yang C, ya kan? Jadi hetero. Pirimidin juga punya N. Nah, pi elektronnya dihitung juga, sehingga total pi elektron karena berasal juga dari lone pair
sp2 orbitalnya dari N, dari nitrogen, maka pi elektronnya menjadi 6 pi elektron. Sehingga ia masuk dalam 4N plus 2 rule-nya Hg. Maka kita bisa sebut piridin dan pirimidin juga aromatik. Apa contohnya? Lainnya lagi, pirol dan imidazol. Sama ya, dia juga punya N di pirol, imidazol juga, sehingga lone pair-nya juga dihitung dan delocalize, terkonjugasi ikatan rangkapnya dengan lone pair-nya, sehingga syaratnya Hagel terpenuhi juga dan jumlah 6p elektron memenuhi 4n plus 2p. Kemudian apa sih ini sebenarnya struktur apa di bawah itu gitu ya? Ada pirol, imidazol itu ada di mana? Nah, pirol dan imidazol, pirimidin, imidazol sering sekali terdapat dalam senyawa biologi, biological chemistry. Misalnya adalah ring sistemnya sistosin, thymine, urasil itu adalah amin dari basis dari nucleic acid, kemudian bisa ketemu juga di histidin dalam protein, dalam asam amino, gitu ya. Nah, teman-teman, ini contohnya tadi semua jadi berkaitan, aromaticity itu kemudian berkaitan juga dengan struktur dalam tubuh kita, protein builder kita. Gitu. Mengapa itu kemudian penting? Tadi sifatnya itu salah satunya adalah less reaktif. Bisa dibayangkan kalau tubuh kita sangat reaktif, maka bagaimana kita akan bertumbuh, bagaimana mempertahankan kesehatan kita. Nah, contoh work example 9.1 dapat teman-teman pelajari bagaimana menghitung aromaticity dari suatu heterocycle. Di sini diberi contoh thiopen. Bagaimana menghitungnya? Dia nyatakan pertama harus planar siklik kan ya? Terkonjugasi, iya, dengan ini ada S elektron lone pair-nya ada 2 pasang, kemudian ada ikatan rangkap yang di sini, 2 ini, yang artinya terkonjugasi, dan kemudian berarti strukturnya akan planar. Lalu kita bisa lihat dari gambar ini, jumlah pi elektron memenuhi 4n plus 2p juga, sehingga thiopen itu kita katakan sebagai aromatik.